Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat kebaikan Dompet Duafa Sumatera Selatan, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita di dalam program podcast Pordofa Talks Dompet Duafa Sumatera Selatan. Alhamdulillah, sahabat kebaikan yang ada di rumah, pada kali ini kita kedatangan materi yang luar biasa, yaitu Ustadz Muhammad Fajri MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan juga sahabat kebaikan yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing dengan Ustadz kita, buku materi kita, yaitu dalam pembahasan tema sedekah. Nah, tentunya banyak sekali hal-hal yang ingin kita ketahui, yang ingin kita dapatkan ilmunya dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat kebaikan ada di rumah, sebelum kita memasuki materi penyampaian dari Ustadz, mungkin dari Ustadz untuk bisa memperkenalkan diri, aktivitas sehari-harinya kepada para sahabat kebaikan ada di rumah. Pada Ustadz, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat kebaikan Dompet Duafa Sumatera Selatan, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri. Saya tinggal di daerah Pelaju, lebih tepatnya di Jalan Daya Panjaitan, Lorong Asli. Kegiatan sehari-hari saya itu sebagai guru atau pengajar di salah satu pondok pesantren, yaitu pesantren Tahfizul Quran Al-Izzah Palembang. Nah, tempatnya itu di daerah Pelaju juga seperti itu. Nah, kemudian aktivitas yang lainnya itu adalah sebagai imam tetap di salah satu masjid Muhammadiyah Ranting Talang Jawa. Nah, tepatnya di lokasi Jalan Mayor Luslan di belakang Bank Indonesia, Mas ya, di belakang Bank Indonesia. Ya, jadi tidak terlalu jauh lah dari kantor DD ya. Ya. Itu saja mungkin. Baik, luar biasa. Selain daripada berdakwah, tentunya Ustadz tadi merupakan guru daripada Pondok Pesantren Tahfiz Al-Izzah Palembang dan juga salah satu imam tetap di Masjid Muhammadiyah Ranting Talang Jawa yang ada di belakang Indonesia. Nah, ini menarik Ustadz karena rumah Rifki juga ada di daerah sana. Oh, di Jalan Mayor Luslan juga ya? Dan adik saya juga sekolah di SD Muhammadiyah. Alhamdulillah. Oke, para sahabat kebaikan dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan penyampaian Ustadz mengenai sedekah. Ustadz, mudah-mudahan bisa membantu kita semua. Mari kita simak, silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kebaikan Dompet Duafa Sumatera Selatan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membawakan tentang tema sedekah. Sebagaimana yang kita ketahui sudah tahu banyak ya, mungkin sedekah itu asal katanya dari bahasa Arab ya, sodakoh, atau asal katanya dari as-sidqu, artinya kejujuran. Makanya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan bahwasanya as-sadaqah dalilu ala sihhati imani sahibiha. Jadi sedekah itu adalah bukti bahwasanya sehatnya iman seseorang. Kemudian wa burhanun ala quwwati yaqinihi, yaitu bukti juga bahwasanya kuatnya keyakinan seseorang. Maka dari itu kita bisa melihat iman seseorang itu bagus atau buruknya dilihat dari ya sedekah dia, ya. Kemudian teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti timbul pertanyaan nih, sedekah, infak atau zakat kan seperti itu. Nah, jadi sedekah ini umum, maknanya luas gitu. Sedangkan infak itu berhubungan dengan harta saja. Nah, sedekah itu luas, bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga atau fisik. Nah, itu disebut sedekah. Sedangkan zakat itu bagian dari sedekah. Nah, jadi zakat bagian dari sedekah, kemudian berupa harta, ya. Nah, sahabat kebaikan Dompet Duafa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kita sebuah kewajiban atau memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekahnya. Itu salah satunya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-274. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah, falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Kata Allah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam dan di siang hari, kemudian secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka itu ketika mengeluarkan sedekah itu atau infak itu, mereka tidak ada merasa takut, merasa sedih, tidak ada. Karena mereka tahu bahwasanya ketika mereka itu bersedekah memang niatnya itu tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita itu beribadah niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, ya maka harus dijalankan. Makanya salah satu saya lupa itu pendapat sahabat tabi'in, saya lupa namanya, bahwasanya ciri-ciri orang ikhlas itu adalah ketika dia itu dipuji,
ya, dia itu biasa saja. Ketika dia itu dihina, dia biasa saja. Karena tujuannya untuk Allah. Maka dari itu teman-teman, ya sahabat kebaikan, dompet duafa, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mengeluarkan harta kita, ya, kita berusaha untuk ya memang benar untuk Allah dan tidak memikirkan manusia. Ya, kalau kita ingin mengeluarkan banyak silahkan, mau sedikit silahkan, ya, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka dari itu, ya, di sini dompet duafa juga memfasilitasi itu, kan? Makanya teman-teman sekalian yang di rumah ingin ya, menyedekahkan hartanya atau ingin menginfakkan atau menzakatkan hartanya, boleh ya ke dompet duafa Sumsel terutama. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan bahwasannya bersedekah ya atau berinfak sirron dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kenapa disebut duluan sir atau sembunyi duluan? Makanya saya mengambil pendapat dari Mufti Saudi Arabia, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan karena sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama dikarenakan supaya bisa membuat hati kita lebih ikhlas. Nah, ya, supaya membuat hati kita lebih ikhlas, ya. Tidak takut ria seperti itu. Bukan berarti yang sedekah terang-terangan tidak boleh. Boleh, ya, boleh. Kalau seandainya kita itu dibutuhkan untuk sedekah secara terang-terangan, misalnya ketika ingin sholat Jumat biasanya, ya, di setiap Jumat itu disebutkan si fulan sedekah uang atau berinfak 1 juta misalnya. Boleh-boleh saja. Kalau tujuannya untuk memotivasi umat-umat Islam yang lainnya. Tapi kalau seandainya hati kita takut untuk ria atau ingin dipuji oleh seseorang, maka lebih baik tidak usah disebutkan ya, seperti itu nama kita ya. Karena ria itu adalah amalan hati, amalan hati. Kita tidak tahu orang itu bersedekah, dia tuh niatnya ria atau tidak tahu. Si fulan ini sedekah 1 juta misalnya, ya, pasti dia ria nih, kok besar nian? Seperti itu. Tidak bisa kita menilai orang ria atau tidak, karena itu masalah hati. Nah, sahabat kebaikan, dompet duafa, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman juga di ayat yang lain bahwasannya innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik dari laki-laki ataupun perempuan wa aqradullaha qardan hasana dan meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan bagi dia itu apa? Kebaikan, atau Allah akan balas kebaikannya berlipat-lipat ya. Kemudian walahum ajrun karim, bagi mereka itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Hadid ya, juz yang ke-27 ya, ayat yang ke-18. Maka sahabat kebaikan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih ini di bulan Ramadan kita harus ya lebih banyak lagi untuk menyedekahkan harta kita. Kita tidak mesti sedekah banyak, tidak. Ya, tidak mesti. Apa yang kita mampu ya. Alhamdulillah kalau seandainya kita mempunyai harta yang lebih walaupun itu sedikit ya. Meskipun itu hanya sekedar air minum, mineral seperti itu. Makanya sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Man aftara sha'iman falahu ajru sha'imin wala yanqusu min ajri sha'imin syai'un." Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan bukaan atau yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka bagi dia itu pahala seperti orang yang berpuasa dan tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi kalau kita memberikan buka kepada orang yang berpuasa, kita akan dapat double, ya, double, walaupun itu 1 gelas air mineral. Ini luar biasa ya. Maka teman-teman sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana? Ya dengan beribadah kepada Allah. Dan salah satu beribadah kepada Allah adalah bersedekah. Walaupun 1 teguk air, kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Jadi luar biasa teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat kebaikan, dompet duafa. Kita itu beda-beda kualitasnya. Iman kita beda-beda ya. Kemudian kemampuan kita dalam beribadah itu beda-beda. Ada orang yang mampu sholat malam ya, mungkin 20 rakaat ataupun beberapa rakaat, tapi di sisi lain dia tidak mampu dalam menghafal Al-Quran, mungkin karena kesibukannya atau mungkin karena dia itu sudah tua. Ada orang yang mampu menghafal Al-Quran, tapi mungkin dia kurang harta jadi tidak mampu bersedekah. Ada orang yang mampu secara harta bersedekah, tapi dia mungkin ya terhalang atau mungkin belum mampu menghafal Al-Quran 30 juz misalnya. Maka dari itu teman-teman sekalian, ya, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pilihlah, ya, pilih yang mana yang harus kita konsentrasikan. Terlebih memang yang wajib ya, yang wajib terus pasti kita lakukan yang wajib itu. Di sini perkara-perkara yang dianjurkan ya, sifatnya sunnah misalnya seperti itu. Maka pilih di mana kita ingin mengambil itu. Karena tidak setiap orang punya kemampuan seperti itu. Seandainya kita mampu bersedekah, keluarkan sedekah. Ya, karena masya Allah ya teman-teman saya itu ya mas ya, itu ada orang yang
kaya dia, tapi dia memang karena mungkin sudah tua, jadi dia tidak mampu lagi menghafal Al-Quran seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, termasuklah ayah dan ibu saya. Tapi ini tidak bermaksud untuk ria, tapi saya kagum dengan ayah ibu saya, walaupun beliau itu bersedekah 1 teguk air. Makanya ayah saya itu, ya, kalau di bulan puasa, di bulan Ramadan itu selalu bertekad bahwasanya ayah, ya, dia bilang pada saya, ayah ingin minimal setiap hari ingin memberikan 1 dus air mineral, ya, untuk orang yang berbuka seperti itu. Jadi luar biasa ya teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu tidak mesti banyak, tidak. Sedikit. Terlebih kepada orang yang membutuhkan. Itu walaupun kita ngasih sedikit tapi kepada orang yang membutuhkan itu manfaatnya itu lebih luar biasa daripada, ya, bukan berarti tidak boleh, tidak penting kepada orang yang biasa-biasa saja, ya, tapi yang lebih membutuhkan itu luar biasa sekali. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu bersabda, ya, pernah ditanya sahabat, ya, katanya, ayu sodakoti afdol, ya, sedekah apa yang paling afdol? Kata Nabi SAW, sodakotun fi Ramadan, itu sedekah di bulan Ramadan. Maka teman-teman sekali lagi, semoga termotivasi untuk bersedekah. Nah, kemudian teman-teman, sahabat kebaikan dompet duafa, jadi saya ingin memberikan sebuah 3 yang bisa membatalkan pahala sedekah. Pertama, ya, ini dalil dari surah Al-Baqarah, ayat yang ke-264. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-264. Wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian itu membatalkan sedekah kalian, ya, dengan cara manni wal adha, yaitu nyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kalian sedekahkan. Jadi sebut-sebutnya, ya. Kita sudah bersedekah misalnya kan, "Oi, kau ingat tak, dulu kau itu sudah aku kasih, ku pinjami duit kau 1 juta. Ingat tak kau dulu, aku siapa yang membantu kamu di saat kamu itu sulit?" Nah, itu disebut-sebut. Jadi itu bisa hilang faktor keikhlasan kita kepada orang yang kita sedekahkan, seperti itu. Maka pembatal sedekah, ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan itu, ya, al-manna, ya, wasal bil manni wal adha, ya, dengan cara menyebut-nyebut, dan yang kedua yaitu menyakiti orang yang kita sedekahkan tersebut. Dan yang ketiga, ya, yaitu sesuai dengan ayat ini, yaitu riya. Yaitu apa? Riya, yaitu ingin dipuji. Maka sahabat kebaikan dompet duafa yang semua dalam Allah Subhanahu wa taala, ya, hati-hati dengan riya. Ya, maka bagaimana caranya agar kita terhindar dari penyakit riya? Sebisa mungkin ketika kita itu beribadah kepada Allah, ketika kita itu bersedekah, jangan sampai ada orang yang mengetahuinya. Ya. Kalaupun mesti disebutkan atau mesti diungkapkan, ya, sedekah itu, ya, maka kita berdoa kepada Allah supaya untuk menjaga hati kita, supaya tetap untuk ikhlas kepada Allah. Jangan sampai kita itu mempunyai niat untuk dipuji. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita melakukan 3 hal ini tadi, sebagaimana firman Allah tadi, maka seolah-olah ada batu yang licin, kemudian di atasnya ada tanah liat, kemudian sudah tanah liatnya itu di atas batu yang licin, dihujani pula. Dihujani. Jadi tidak dapat apa-apa. Ya, tanah itu ngalir, be. Ngalir saja, ya. Jadi hanya lewat, be, di atas batu yang licin, diguyur oleh hujan, maka tidak dapat apa-apa. Maka sahabat kebaikan dompet duafa yang semua dalam Allah Subhanahu wa taala, itu, ya, ada 3, yaitu jangan kita menyebut-nyebut, kemudian jangan kita menyakiti orang yang kita sedekahkan, dan yang terakhir, ya, jaga hati kita, ya, supaya agar jangan sampai kita itu, ya, bersedekah dengan tujuan riya atau dengan tujuan untuk dipuji, sum'ah dengan tujuan untuk terkenal, ya, dan ujub, satu lagi ujub, ya, yaitu jangan sampai berbangga diri atas apa yang telah kita lakukan. Karena ingat, harta kita bukan punya kita. Harta kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita dapati, semua yang kita miliki, semuanya milik Allah. Kenapa kita menyebutkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan sebuah nikmat? Karena apa arti alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Semua pujian itu milik Allah. Maka kehebatan kita, kekayaan kita, anak istri kita hebat misalnya, jabatan kita, semua milik Allah. Dan kita tidak pantas dipuji. Tidak pantas dipuji. Karena apa? Semua itu milik Allah. Dan kita tidak berhak untuk ujub atau berbangga diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat kebaikan dompet duafa. Masya Allah, luar biasa penyampaian
tentang sedekah dari Ustadz Muhammad Fajri MPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita niatkan untuk bisa mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan tadi. Nah, Ustadz, di sini kita ada beberapa pertanyaan dari materi yang telah Ustadz sampaikan. Yang pertama terkait dengan sedekah, Ustadz. Sedekah ada yang kita misalnya infak seperti biasa, Ustadz, di masjid-masjid. Kemudian juga ada yang namanya zakat. Nah, Ustadz, ini perbedaan daripada infak ataupun zakat ini, apa sama-sama sedekah atau gimana, Ustadz? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Bahwasanya infak zakat itu termasuk dalam sedekah. Jadi masuk bagian sedekah. Tapi memang spesifiknya infak itu untuk harta. Ya. Kalau sedekah itu bisa lebih dari itu, harta, ilmu atau tenaga, ya ataupun ya atau fisik. Ya. Fisik apa contohnya? Senyum. Jadi senyum itu termasuk sedekah. Jadi sedekah itu fisik bisa, harta bisa, ilmu bisa, tenaga bisa. Ya. Tapi kalau infak itu termasuk sedekah tapi harta. Zakat termasuk sedekah tapi dikeluarkan di momen-momen tertentu seperti zakat fitrah atau zakat mal yang sudah mencapai nisab dan haul 1 tahun ya, maka itu termasuk sedekah tapi ya, itu dikeluarkan di momen-momen tertentu saja. Masya Allah. Artinya kalau zakat itu ada kewajiban di sana tadi. Ada kewajiban. Dan yang infak tadi itu bisa dilakukan bisa tidak atau Ya, bisa. sunnah ya. Boleh. Kapanpun dan siapapun, tidak mesti yang harus yang kaya. Gitu. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Ustadz terkait dengan keikhlasan, bagaimana seorang ulama ketika dipuji ataupun dihina sama saja, yaitu ikhlas. Mudah-mudahan kita semua bisa berusaha untuk menjadi seorang yang ikhlas dalam melakukan setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Amin. Nah, kemudian Ustadz, pertanyaannya terkait dengan keutamaan yang sering kita mungkin dengar di dalam majelis-majelis ilmu, di antara keutamaan sedekah adalah dipanjangkan umur kita, kemudian juga tidaklah sedekah itu berkurang, tapi akan ditambah oleh Allah SWT. Itu gimana, Ustaz? Iya, sebagaimana dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya mana qasad sedekatun min mali. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Makanya dijelaskan oleh Syekh, saya mengambil pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala. Dia mengatakan bahwasanya sedekah itu tadi tidak mengurangi harta kita, ya. Kalaupun nanti ya mengurangi harta, tapi itu di dunia. Tapi secara makna ya, itu nanti menjadi tabungan di akhirat. Tabungan di akhirat. Atau bisa jadi Allah itu balas kebaikan kita itu atau sedekah kita itu di dunia, bisa jadi tambah, bisa jadi Allah balas di akhirat atau bisa jadi dua-duanya gitu. Jadi kalau kita bersedekah insya Allah ya, kita tidak akan berkurang harta kita ya. Itu tapi memang kita kembalikan kepada Allah nanti. Karena kata Imam Nawawi tadi bisa dibalas di akhirat, bisa dibalas di dunia, atau bisa dibalas di dunia dan akhirat seperti itu. Seperti itu. Insyaallah. Alhamdulillah, syukur Ustaz untuk jawaban daripada pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa kita pahami semua ya, para sahabat kebaikan dimanapun Anda berada. Kemudian Ustaz, terkait dengan penyampaian Ustaz, yaitu sedekah sembunyi dan juga ada sedekah yang secara terang-terangan. Itu terkadang Ustaz, ketika kita ingin berinfak atau bersedekah, terkadang kita juga ada hal-hal yang masih kita mana nih yang paling baik, saya ini maunya sembunyi-sembunyi atau baiknya saya ini terang-terangan. Dan bagaimana atau ada tips atau nasihat dari Ustadz ketika kita ingin sedekah, misalnya memang niatnya itu Ustadz untuk agar teman-teman kita ikut sedekah juga. Nah, itu kan kita harus terang-terangan Ustadz itu. Nah, untuk menjaga daripada riya itu bagaimana tips atau nasihatnya? Ya, pertama memang kalau untuk menjaga hati ya, kalau terutama yang sedekah terang-terangan, kita pertama mengucapkan ya ini Bismillah dulu kan, Bismillah. Ya, Bismillah. Dengan mengucapkan Bismillah itu kita melakukan ya semoga Allah balas kebaikan kita, ya agar hati kita itu ikhlas. Nah kemudian setelah kita itu menyedekahkan, ya maka kita setelah itu berdoa. Boleh bebas mau berdoa setelah itu dalam hati juga boleh. Ya Allah jadikanlah hatiku ikhlas misalnya seperti itu. Atau setelah sholat boleh atau kapanpun boleh berdoa. Ya, ketika sudah bersedekah. Ya. Jadi memang riya ini penyakit hati dan setiap orang pasti punya. Dan walaupun dia itu ulama pasti punya penyakit riya karena manusia biasa kekurangan. Jadi yang penting itu adalah ketika ada timbul perasaan riya, ya, ingin dipuji, maka cepat-cepatlah berlindung kepada Allah. Ya. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab juga boleh seperti itu. Intinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah hamba ini menjadi hamba ikhlas ketika melakukan sebuah aktivitas apapun. Nah itu saja sih sebenarnya tipsnya. Memang kembali kepada diri sendiri sih sebenarnya. Dan kita ingat saja tentang bahaya riya gitu.
Karena riya itu dapat menggugurkan pahala kita. Karena kita beribadah untuk orang lain. Ya, seperti itu. Dan satu tips lagi dari saya. Bagi teman-teman atau sahabat kebaikan dompet duafa, di mana kita harus mulai bersedekah? Apakah dari teman atau dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam soal Baqarah, mohon maaf saya lupa ayatnya, tapi bunyi seperti ini. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Kata Allah ketika ditanya, ya, dari mana harus mulai menginfakkan hartanya? Ya, yang pertama, ya, kepada orang tua, walidain wal aqrabin, kerabat dekat terutama, ya. Wal yatama yang ketiga, anak yatim. Wal masakin yang keempat yaitu orang miskin. Wa bani sabil dan ibnu sabil. Nah, jadi kalau kita ingin mulai sedekah, mulailah. Jadi luar biasa ya Allah Subhanahu wa taala ngajak itu dari yang dekat-dekat dulu. Orang tua dulu. Walaupun itu sekedar senyum, walaupun itu sekedar tenaga, ya, tenaga nyuci piring lah ataupun ngepel, sedekah sudah, ya. Jadi dari yang dekat dulu, kemudian kerabat kita, terutama kerabat yang kurang mampu, ya, seperti itu. Kemudian baru yang orang jauh, anak yatim, ya. Tapi memang kalau seandainya anak yatim itu dekat di rumah, tidak apa, didahulukan seperti itu. Intinya ya seperti itu, anak yatim, kemudian baru orang-orang miskin, ya, dan yang terakhir yatim sabil. Tapi memang, ya, tidak diwajibkan langsung ke orang tua, tidak. Kalau seandainya di samping kita itu memang ada yang miskin, ya tidak masalah dianjurkan. Tapi kalau ingin memulai, ya, mulailah dari orang tua dulu, dari hal-hal yang kecil seperti itu, ya. Nah itu mungkin. Masya Allah, luar biasa tadi. Dapat lagi ilmu dari Ustadz bahwasanya sedekah itu kita usahakan dimulai dari yang terdekat, yaitu kedua orang tua kita, kemudian juga keluarga-keluarga kita, barulah nantinya kepada orang lain, termasuklah anak yatim di dalamnya. Nah kemudian Ustadz, menyambung pertanyaan dari Ria tadi Ustadz, bahwasanya memang itu tergantung daripada pribadi masing-masing, ya. Nah, dan jangan sampai juga para sahabat kebaikan ada di rumah kita tertipu dengan syaitan yang mana mengajarkan ketakutan akan riya sehingga kita tidak jadi untuk melakukan sedekah. Nah itu jangan sampai terjadi daripada kita ingin berbuat kebaikan. Jadi artinya buat saja kebaikan seperti yang kata Ustaz tadi, urusan riya itu adalah urusan hati kita yang tahu masing-masing, jangan ikut kata orang. Nah, itu saja. Ya, kemudian Ustaz di sini juga Ustaz menjelaskan bahwasanya di bulan Ramadan khususnya para sedekah berlipat-lipat ganda, sehingga luar biasa tadi dapat nasihat dari ayah Ustaz bahwasanya beliau berkomitmen untuk setiap hari minimal 1 dus sedekah. Mudah-mudahan kita bisa meniru amalan-amalan seperti yang kitanya kecil tetapi luar biasa manfaat yang diberikannya. Kemudian Ustadz, kita juga tadi mendapatkan ilmu yaitu 3 hal yang membatalkan sedekah, diantaranya jangan berbangga, nah, ataupun diungkit-ungkit lagi. Jadi apa namanya, kita ikhlaskan saja apa yang sudah kita berikan, kemudian juga jangan riya dan jangan menyakiti. Nah Ustadz, terkait dengan yang poin ketiga, terkadang kita ketika ada di sebuah lampu merah, nah itu banyak sekali terkadang kita ada orang yang datang pada kita untuk meminta sedekah. Ada juga beberapa kita lihat ada orang yang tidak memberi tapi dia menyakiti juga. Nah, bagaimana itu apa namanya ancaman bagi orang-orang yang dia tidak ataupun memberi ataupun dia tidak memberi tapi dia menyakiti daripada orang yang minta tersebut. Iya. Nah itu salah satu fenomena juga ya di masyarakat kita ya. Maka teman-teman sekalian, sahabat kebaikan dompet duafa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang itu fenomena, itu sikap kita. Ya. Kalau dari tips dari saya pribadi, kalau seandainya kita itu tidak mampu untuk memberi sesuatu kebaikan kepada orang lain, maka itu lebih baik diam daripada kita itu menghina. Nanti kalau seandainya kita itu menghina atau menyakiti, itu kita akan mendapatkan dosa. Nah, terlebih kalau kita ngasih misalnya, ngambil nah, dasar kau ini kecil pendek misalnya, ngasih, ngatai pula bahasa Palembangnya kan, menghina pula. Nah, itu tidak dapat apa-apa. Ya, karena ada larangannya seperti itu. Karena salah satu termasuk pembatal sedekah. Maka itulah pentingnya kita itu berilmu, ya. Makanya ketika tidak mau ngasih sudah selesai. Diam saja, katakan tidak seperti itu. Ya, seperti itu tidak masalah. Kita tidak berdosa kok dengan ngasih, ya. Kecuali kalau memang seandainya dia itu, ya kan, dan kita tidak tahu juga kondisi dia, apakah dia itu berbohong, menjadi pengemis, ataupun dia tidak. Kalaupun kita mau ngasih, kita dapat pahala. Kalau kita tidak mengasih, tidak masalah, tidak dapat
dosa. Ya, tidak masalah. Ya, jadi jangan sampai buat masalah sendiri ya dengan menghina orang seperti itu. Itu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz. Artinya ketika kita tidak saat itu belum mampu untuk memberi, cobalah, berusahalah untuk kita menolaknya secara baik-baik, secara sopan menggunakan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Ustadz, pertanyaan tadi merupakan program terakhir, rangkaian terakhir dari podcast kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz dan juga dari beberapa pertanyaan yang sudah juga dijawab oleh Ustadz bermanfaat untuk kita semua, dan kita berusaha untuk bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita, dan juga kita berusaha untuk membagikan atau men-share ilmu tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Ustadz juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan, khususnya urusan dakwahnya. Amin. Amin. Baik Ustadz, sebelum kita tutup, kita mohon Ustadz untuk sedianya memimpin doa untuk para kaum muslimin, khususnya para kaum muslimin yang ada di Palestina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'izzi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami ya Allah, saudara muslim kami ya Allah di Palestina, di Afghanistan, di Rohingya, dan dimanapun mereka berada ya Allah. Berkahilah kehidupan mereka ya Allah. Kemudian kalau seandainya mereka itu mati, matikanlah mereka dalam keadaan syahid ya Allah, terutama di Palestina sana ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami ini seorang hamba yang berusaha mentaati perintahmu ya Allah, terutama dalam hal yang diwajibkan oleh Engkau ya Allah, terutama dalam hal tema ini, yaitu dalam bersedekah dengan niat ikhlas untukmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukron jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Muhammad Fajri MPDI atas penyampaiannya mengenai tema sedekah ini, dan juga doa yang telah dibacakan. Dan dengan berakhir doa tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada episode kali ini, dan kami akan mengajak kepada para sahabat kebaikan ada di rumah untuk kita mensyiarkan daripada syariat Islam, syiar Islam dengan cara yaitu subscribe daripada channel YouTube Dompet Duafa Sumatera Selatan dan seluruh sosial medianya. Dan terakhir, saya Muhammad Rizky dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang beserta kru yang bertugas dari Dompet Duafa Sumatera Selatan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.